Halo semua, balik lagi di Kentut Finansial. Setelah kita bersih-bersih utang pinjol, sekarang kita mau bongkar rahasia kenapa uangmu kayak sumbu kompor. Dinyalain, jereng, api langsung besar. Tapi tahu-tahu habis, padahal masaknya baru setengah jalan. Ada yang pernah ngerasa gajian itu datang dan pergi secepat kilat? Baru juga terima gaji, udah harus makan mie instan di akhir bulan. Kalau iya, selamat, Anda sudah menjadi penganut filosofi sumbu kompor. Jadi, filosofi sumbu kompor ini adalah mindset di mana kita menyalakan api pengeluaran terlalu besar di awal. Analogi sederhananya, gajian itu minyak tanah, dan kita langsung buka keran sumbunya lebar-lebar. Api pengeluaran langsung membara, dan kita merasa kaya di awal bulan. Tapi karena minyaknya cepat habis, di tengah jalan kita kehabisan bahan bakar. Akhirnya rencana hidup kita gosong. Pengeluaran itu ada 3 jenis api. Pertama, api kebutuhan. Ini adalah api yang paling penting, digunakan untuk memasak makanan pokok. Kedua, api keinginan. Ini adalah api yang bikin masakan kita jadi lebih enak, digunakan untuk bumbu-bumbu tambahan. Ketiga, api jebakan. Ini adalah api yang sengaja dibuat besar untuk membuatmu boros, seperti promo, diskon dadakan, dan godaan online shopping. Api kebutuhan itu adalah pengeluaran yang wajib kamu bayar, seperti listrik, air, sewa kos atau rumah, dan belanja bahan makanan. Ini adalah dasar dari dapur keuanganmu. Masalahnya, banyak dari kita yang tidak sadar kalau api kebutuhan ini sebenarnya bisa diatur. Misalnya, matiin lampu kalau tidak dipakai. Sederhana tapi efektif. Ini adalah api yang paling sering disalahgunakan. Beli kopi mahal, langganan film, atau makan di luar. Api ini membuat hidup kita lebih berwarna, tapi kalau terlalu besar, bisa membakar seluruh minyak tanah kita. Jangan salah, kita tidak melarangnya, tapi kita harus tahu porsinya. Ibarat masakan, bumbu penyedap itu secukupnya, jangan satu bungkus penuh. Caranya? Buat anggaran khusus untuk api ini. Namanya jatah keinginan. Tentukan di awal bulan, misalnya, bulan ini jatah ngopi saya 200.000. Setelah uangnya habis, ya sudah, stop. Ini melatihmu untuk menjadi juru masak yang bijaksana, bukan juru masak yang boros. Ini adalah api yang paling berbahaya. Terlihat kecil, tapi bisa menghanguskan seluruh uangmu. Misalnya, promo buy one get one, diskon dadakan di e-commerce, atau ajakan teman untuk nongkrong yang tiba-tiba. Api ini memancing kita untuk mengeluarkan uang tanpa berpikir, padahal kita tidak benar-benar butuh barang atau jasa itu. Cara menghindarinya, jangan pernah belanja saat lapar mata. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh ini? Coba tunda pembelian selama 24 jam. Jika besok kamu masih menginginkannya, darulah beli. Dan yang paling penting, jangan pernah tergoda dengan promo yang sebenarnya dibuat untuk membuatmu boros. Banyak yang bilang, kan cuma pengeluaran kecil mas. Nah, ini dia masalahnya. Pengeluaran kecil yang sering itulah yang membuat sumbu kompormu cepat habis. Ingat, 1 tetes minyak yang menetes setiap jam lama-lama bisa mengosongkan jerigen. Sama seperti pengeluaran harian, kalau tidak dikendalikan bisa menghabiskan seluruh gajimu. Cara mengukurnya, mulai mencatat. Sama seperti juru masak yang harus tahu takaran resepnya, kamu juga harus tahu takaran pengeluaranmu. Catat semua yang kamu belanjakan, dari uang parkir sampai makan siang. Setelah 1 minggu, hitung totalnya. Kamu akan terkejut melihat seberapa besar api pengeluaranmu selama ini. Setelah kamu tahu takaran api pengeluaranmu, saatnya membuat peta resep keuangan. Peta ini adalah anggaran bulananmu. Berapa yang akan kamu alokasikan untuk api kebutuhan, api keinginan, dan yang paling penting, berapa yang akan kamu sisihkan untuk tabungan dan investasi.
Sekarang, setiap gajian, anggaplah kamu sedang memasak. Ambil porsi untuk tabungan dan investasi dulu. Ini adalah nasi yang harus kamu masak pertama kali. Sisanya, barulah kamu gunakan untuk lauk pauk dan bumbu penyedap. Jangan pernah mengambil porsi nasi untuk lauk paukmu. Saya tantang kalian, selama 1 minggu, coba buat kopi sendiri di rumah. Hitung berapa uang yang bisa kamu hemat. Uang itu bisa kamu alihkan untuk menambah porsi tabungan atau investasi. Ini adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar. Anggap saja ini challenge dari saya untuk kalian. Terkadang kita harus berani mematikan kompor pengeluaran. Tidak perlu takut ketinggalan tren. Kebahagiaan sejati bukanlah dari barang-barang baru, tapi dari ketenangan batin yang datang dari keuangan yang sehat. Uang yang kamu miliki itu adalah alat, bukan pemicu kebahagiaan. Ingat, belanja itu seperti pacaran. Awalnya manis, tapi kalau tidak bijak bisa bikin sakit hati dan dompet kosong. Jadi, pacaranlah dengan dompetmu. Dengarkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia inginkan dari orang lain. Bayangkan kamu punya 2 kompor. Kompor A, apinya kecil dan stabil, digunakan untuk memasak setiap hari. Kompor B, apinya besar dan boros, cuma dipakai sesekali untuk memasak. Mana yang akan lebih awet dan lebih hemat? Tentu saja kompor A, sama dengan keuanganmu. Pola pikir boros itu tidak apa-apa, harus kita ubah. Pola pikir itu sama dengan masakan gosong itu tidak apa-apa. Tentu saja tidak. Kita butuh masakan yang matang dan enak. Begitu juga dengan keuangan. Kita butuh uang yang sehat dan terus bertambah. Jadi, ada 3 poin penting dari filosofi sumbu kompor. Kenali dan kendalikan 3 jenis api pengeluaranmu, buat anggaran dan catat setiap pengeluaran, dan alihkan kebiasaan borosmu ke kebiasaan menabung. Jangan biarkan uangmu habis sia-sia. Jadilah juru masak yang bijak. Kendalikan apimu dan buat hidup finansialmu matang sempurna. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Video ini hanyalah permulaan. Di video selanjutnya, kita akan membahas cara paling jitu untuk memaksa uangmu bertambah, menabung, dan investasi. Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.